kembali di video kali ini. Di video kali ini, kita akan bahas bagaimana kita bisa memakai ChatGPT untuk mempelajari semua hal. Mulai dari bidang teknologi, bidang seni, bisnis, bahasa, dan lain-lain. Jadi, simak terus video kali ini karena di akhir video, kalian bisa memulai belajar semua bidang hanya menggunakan satu alat saja. Terkadang kita ingin belajar sesuatu baru, namun terhalang oleh biaya, waktu, kesempatan, dan sumber daya yang membuat kita sulit mempelajari sesuatu baru. Nah, disinilah ChatGPT hadir sebagai solusi untuk membantu Anda belajar dengan lebih efisien dan efektif. ChatGPT adalah teknologi AI yang dirancang untuk membantu Anda belajar dengan cara yang lebih personal dan terintegrasi dengan berbagai platform. Video ini akan dipecah menjadi beberapa bagian, termasuk membuat panduan belajar, membuat jadwal yang efektif, mendapatkan sumber daya, tes pengetahuan kita, beberapa contoh bidang, dan gimana bisa memanfaatkan ChatGPT lebih lanjut dalam proses belajar saat ada kendala-kendala tidak terduga, seperti kesusahan mencari inspirasi, kesusahan untuk memahami sesuatu, dan lain-lain. Tapi sebelum itu semua, pertama, cari tahu apa yang mau kita pelajari. Untuk ini, kita bisa tentukan dulu goal long term kita dan suruh ChatGPT tentukan apa kira-kira yang bisa kita pelajari untuk mencapai goal itu. Dan tidak sampai situ, kita tidak mau membuang-buang waktu karena mempelajari hal yang sudah kita ketahui. Untuk ini, kita bisa meminta ChatGPT berikan rancangan beginner sampai advance. Di bidang ini itu bisa apa saja. Misal, beginner seharusnya sudah bisa ini, dan itu. Dan jika kalian merasa, saya paham dan bisa yang beginner, saya sarankan lanjut saja ke tahap selanjutnya, yaitu membuat panduan belajar. Ini bisa berkaitan dengan yang pertama, karena kita bisa minta tolong ChatGPT buatkan panduan belajar terlebih dulu, dan kita bandingkan panduannya yang kita sudah bisa apa saja, dan coret itu dari daftar belajar kita. Setelah kita tahu mau belajar apa, dan apa saja yang perlu kita pelajari, kita lanjut ke proses pembelajarannya. Tahap selanjutnya membuat jadwal dan mendapatkan sumber daya. Untuk membuat jadwal belajar ini, saya sarankan yang realistis aja. Jangan terlalu lama seperti 5 jam per hari, karena lebih susah untuk dicapai. Tentukan terlebih dahulu, kalian ada waktu luang untuk belajar berapa jam, dan katakan begini ke ChatGPT. Buatkan jadwal belajar 1 jam per hari, tidak termasuk akhir pekan, untuk mempelajari materi tersebut mengikuti panduan belajarnya. Namun, saya tidak mau belajar bagian pertama, jadi hapus saja. Dan dari permintaan kita tadi akan diberikan jadwal yang sangat rinci sekali. Tapi, sekarang kita tiba ke step selanjutnya. Belajarnya dari mana? Jadwal sudah ada, tapi nggak tahu mau belajar di mana. Untuk itu, kita bisa tambahkan ke pertanyaan kita tadi, dan sertakan sumber daya. Namun, kalau sudah terlanjur, tinggal ketik lagi saja. Tambahkan sumber daya untuk setiap materinya. ChatGPT akan berikan link YouTube, website, dan lain-lain tempat untuk kita belajar. Dan sebenarnya yang sudah dikasih sudah gratis semua, tapi untuk amannya, biar tidak perlu tanya berulang-ulang kali, kalian bisa tambahkan yang sepenuhnya gratis ya teman-teman. Bagus sekali, sekarang kita sudah punya jadwal terinci dengan tempat belajarnya. Namun, gimana kalau kita mendapatkan masalah di tengah perjalanan? Dan kita tidak punya guru untuk kita tanyakan. Jangan khawatir tentang itu, karena ChatGPT bisa menjadi gurumu sekaligus penyemangatmu. Untuk ini, saya akan berikan contoh untuk beberapa bidang. Tapi jangan khawatir, karena pertanyaannya cukup umum dan bisa kalian pakai di bidang lainnya juga. Bidang pertama, IT. Misalkan kalian lagi belajar sebuah bahasa pemrograman dan kesusahan mencari error di coding kalian. Kalian tinggal copy-paste coding kalian ke ChatGPT dan tambahkan kalimat mengapa coding saya tidak bisa jalan. Dan akan dibantu cari tahu kesalahannya, dijelaskan, dan bahkan diberi hasil editan yang benar. Tidak hanya itu saja, bahkan ChatGPT bisa bantu coding dari nol. Tinggal kasih perintah saja seperti buatkan if else then function untuk membuat program apa gitu. Sangat gampang dan membantu bukan? Lanjut bidang kedua, desain. Misalkan kalian kehabisan ide, kalian bisa minta pada ChatGPT. Sebagai contoh, logo. Kita bisa ngomong saya mau buat logo untuk toko yang menjual laptop gaming. Warna apa yang bisa saya pakai, font apa, dan bentuk gambar apa yang cocok dan menarik. Dan ChatGPT akan berikan semua itu. Dan tidak hanya itu, kalau kalian kesusahan, download sebuah program.
Misalnya download font ke dalam Photoshop. ChatGPT juga bisa menjawab itu ya teman-teman. Bidang ketiga, mempelajari bahasa asing. Kita bisa minta tolong ChatGPT, bukan hanya sekedar translate kalimat ya teman-teman. Kita bisa tanya slang yang sedang viral dan kepakai, peribahasa yang sering digunakan atau dikatakan di bahasa itu, dan hal-hal lainnya juga bisa kita tanyakan. Kalau kalian mengalami masalah seperti tidak termotivasi, ChatGPT juga bisa bantu loh. Kita bisa minta kata-kata semangat atau mungkin melihat orang-orang yang sukses di bidang tersebut. Itu akan bisa membuat kita lebih termotivasi untuk lanjut. Kita bisa minta kisah inspiratif dari orang-orang yang sukses tadi, dan masih banyak lagi cara untuk membangkitkan semangat kita hanya menggunakan ChatGPT. Dan ini membawa kita ke step paling terakhir. Untuk belajar semua hal dengan ChatGPT adalah tes pengetahuan kita. Mungkin ini lebih cocok untuk yang mempelajari materi hafalan. Tapi tidak ada salahnya kita tes diri kita agar kita tahu apa lagi yang perlu kita kembangkan dan gimana caranya. Kita bisa minta tolong ChatGPT buatkan flashcard atau soal-soal, dan setelah kita menjawab, ChatGPT bisa memberikan evaluasi dan ulasan apa salah kita dan gimana kita bisa kembangkan bagian itu. Dengan kemampuan AI yang terus berkembang, ChatGPT mampu memberikan solusi pembelajaran yang lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Dan dari yang tertulis di atas, hal-hal yang bisa dilakukan oleh ChatGPT masih ada banyak lagi. Jadi cobalah untuk ekspor ChatGPT-nya sendiri dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan out of the box untuk belajar sesuatu. Dan kalau kalian ada ide lainnya untuk memanfaatkan ChatGPT, bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah memanfaatkan ChatGPT untuk belajar dan mencapai tujuan Anda dengan lebih mudah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian menjadi semangat belajar setelah melihat video ini ya. Sampai jumpa teman-teman.